Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Jendela Ramadan dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya tetap semangat untuk menunaikan ibadah Ramadan sampai sempurnanya ibadah kita. Kali ini kita akan berbicara mengenai memaknai Idul Fitri. Nah, ini juga sama pengertiannya. Idul itu artinya kembali. Nah, Al-Fitr itu sebenarnya punya dua makna. Kalau secara fikih, Idul Fitr itu artinya kembali makan. Karena selama berpuasa kita ini kan tidak boleh makan dan minum pada siang hari. Setelah Idul Fitr kita itu kembali makan, kembali menikmati makan dan minum seperti sebelum kita berpuasa. Dalam pengertian yang kedua, Idul Fitri juga berarti Idul Fitrah, kembali kepada fitrah. Nah, kalau kita kembali kepada fitrah, itu di dalam hadis Nabi disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya bersih, suci, tidak berdosa, tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa-dosa. Karena Islam itu tidak ada ajaran mengenai dosa warisan. Karena itu kalau kita baca hadis Nabi, misalnya kita seringkali mendengar selama Ramadan itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan juga dengan harapan untuk kita ini bisa memperoleh ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi kembali kita bersih, berpuasa dan ibadah yang lainnya itu bagian dari kita membersihkan jiwa kita, membersihkan rohani kita dari segala dosa. Nah, dalam kaitan dengan Idul Fitri itu ada beberapa syariat yang harus kita tunaikan. Kalau kita baca di dalam Al-Quran itu, kita diperintahkan untuk mengagungkan asma Allah. Quran menjelaskan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kamu sempurnakan hitungan bulan Ramadan itu dan kamu agungkan Allah sebagaimana petunjuk yang telah diberikan kepadamu. Karena itu pada saat Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir atau takbiran istilahnya itu. Sunnah hukumnya, dan itu menjadi cara kita merayakan hari raya yang sesuai dengan tuntunan agama. Yang kedua, kita diberikan tuntunan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Nah, kita sholat Idul Fitri ini ada yang menyebutkan bahwa Nabi itu selama beliau ini menerima ajaran perintah tentang sholat Idul Fitri itu selalu menunaikannya di lapangan. Bahasa hadisnya itu fil musolla. Di musolla itu artinya tanah lapang yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Dan sebagian umat Islam melaksanakannya di masjid. Ini soal keyakinan, yang penting semuanya ada dalilnya, semuanya ada rujukannya. Pada saat Idul Fitri ini karena merupakan hari bahagia, maka semuanya itu dianjurkan untuk keluar. Bahkan perempuan yang sedang haid pun pada zaman dulu, zaman Nabi itu para budak pun itu diperintahkan keluar supaya mereka bergembira merayakannya dengan penuh sukacita. Dan Nabi itu memberikan tuntunan juga pada saat Idul Fitri itu selalu berpakaian yang bagus. Nabi itu selalu mengenakan pakaian yang indah karena itu merupakan hari bahagia, hari bergembira. Bahkan kalau kita kemudian baca hadis-hadis juga disebutkan, ya setelah sholat itu beliau adalah hiburan gitu yang menandai adanya kebahagiaan.
Karena itu maka di momen Idul Fitri, mari kita semua tunaikan syariat Allah, kita laksanakan takbir ya, atau takbiran, kemudian sholat Idul Fitri, dan kemudian kita disunahkan pada Idul Fitri itu, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan makan terlebih dahulu. Karena ini juga bagian dari syariat. Sehingga dengan cara seperti itu, Idul Fitri bukanlah tradisi, tapi Idul Fitri adalah bagian dari syariat Allah yang kita tunaikan sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.